Banjarmasin. Nah, jadi pendengar langsung saja kita tanya nih ya, tanya-tanya masalah pertanahan PTS LPM ini ke Pak Kakantah dulu ya, Pak Roni. Iya. Pak Kakantah, kalau puldatan dalam PTS LPM ini Pak, apakah puldatan ini yang membedakan antara PTSL dengan program BPN terdahulu Pak? Ada perbedaannya? Terima kasih Mbak Audia. Sebelumnya selamat sore para pendengar, salam sejahtera. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ya kepada RRI Pro 1 FM yang telah mengundang kami di Studio RRI untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kegiatan PTS LPM ini. Iya. Ya. Jadi yang perlu pertama kami jelaskan adalah bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap PM ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berbasiskan partisipasi masyarakat. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa ini yang membedakan dengan PTSL sebelumnya, bahwa ini partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk kesuksesan PTSL. Kenapa? Karena target PTSL itu di Kalimantan Selatan itu sendiri itu cukup besar targetnya kan. Seperti di Tanah Bumbu kita mendapat target itu 18.000. Jadi itu partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk meningkatkan mempercepat perolehan target ya. Makanya partisipasi masyarakat itu perlu, makanya itu dibentuklah puldatan. Puldatan itulah nanti yang mengakomodir, memfasilitasi antara BPN dengan masyarakat. Mereka lah fasilitatornya. Mereka itu bertugas sebagai pengumpul data fisik dan data yuridis dari masyarakat. Itulah sebenarnya tugas daripada puldatan. Jadi artinya apa? Artinya pekerjaan puldatan itu sebenarnya tidak gampang. Karena mereka yang terjun langsung ke masyarakat, mengedukasi masyarakat bagaimana pentingnya pendaftaran tanah sistematis lengkap itu. Jadi puldatan itu sendiri ada timnya, itu terdiri dari perangkat desa, kemudian dari Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian dari Karang Taruna, kemudian juga dari tokoh masyarakat, dan itu juga ada dari wanita ya, perempuan itu. Nah, contohnya di sini saya membawa sebagai narasumber Sekdes Maluntung, di mana di sini beliau ini selaku Sekdes dan sekaligus puldatan. Di mana untuk Maluntung sendiri itu PTS LPM-nya pada tahun 2020 telah dilaksanakan, dan alhamdulillah pada tahun 2021 itu sudah ditingkatkan menjadi sertifikat. Nah, jadi dampak yang dirasakan masyarakat terhadap PTS LPM ini luar biasa, dan mereka sangat berterima kasih kepada kita karena bidang tanah itu sudah terukur, bidang tanah mereka. Begitu mungkin untuk sementara Mbak Oge. Iya, jadi kita tahu sendiri Pak ya, luasan Tanah Bumbu ini banyak wilayah tambang Pak ya, banyak wilayah tambang. Jadi gimana nih Pak kalau masyarakat yang mempunyai rumah di kawasan pertambangan ini, pembuatannya juga seperti apa nih Pak sertifikat ini? Jadi kalau masyarakat yang mempunyai rumah di wilayah tambang itu kita akan melihat nanti Pak, kalau mereka memohonkan sertifikat di wilayah itu kan kita akan lihat apakah itu termasuk dalam konsesi pertambangan kah atau di luar. Kalau dia di luar itu bisa ditingkatkan menjadi sertifikat. Tapi kalau masuk ya itu kan artinya itu diselesaikan dulu secara administrasi dengan pemilik pertambangan. Jadi tidak bisa kita lanjutkan karena ada pemilik wilayah di situ, ada pemilik tambang. Jadi harus diselesaikan secara ini dengan pemilik tambang. Jadi tidak bisa ditingkatkan kalau masuk dalam wilayah pertambangan. Gitu. Jadi masih ada ini ya Pak ya, ada permasalahan dengan pemilik tambang ya. Nah itu mungkin resiko permasalahannya di situ paling banyak Pak ya? Sebenarnya enggak. Masyarakat sendiri sebenarnya kalau di wilayah Tanah Bumbu permasalahan itu bukan di wilayah tambangnya sendiri. Masalahnya adalah bahwa masyarakat itu kurang antusias ya, kurang tertarik mengikuti PTSL ini. Kenapa? Mungkin satu disebabkan ya PTSL PM ini kan hasilnya kan adalah peta bidang tanah ya. Peta bidang tanah yang belum ditindaklanjuti dengan pembuatan sertifikat. Pada tahun satu anggaran ini adalah
terbit itu pada bidang tanah. Nah itu mungkin yang dalam asumsi masyarakat, kenapa yang terbit hanya sampai pada bidang tanah, tidak sertifikat gitu kan. Harapannya seperti itu Pak ya. Harapannya kan sertifikat. Itulah peranan Puldatan di situ menerangkan kepada masyarakat bahwa memang untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, kegiatan pertama itu adalah pengukuran. Artinya kalau sudah peta bidang tanah itu keluar, itu tanah-tanah itu sudah terekam gitu. Istilahnya terekam di BPN, terdaftar dia siapa pemiliknya, berapa luasnya, batas-batasnya, batas-batasnya dengan siapa, itu sudah ada datanya di kita. Artinya meminimalkan sengketa pertanahan. Karena selama ini kan masyarakat kan hanya luasnya kan kalau disegel atau di sporadik kan hanya kurang lebih, terus batas-batas juga tidak tahu. Tapi kalau sudah diukur oleh BPN, sudah keluar peta bidang tanah, artinya apa? Artinya kan luas tanahnya sudah tahu berapa. Terus berbatasan dengan siapa juga sudah tahu. Jadi kalau terus koordinatnya di mana sudah tahu, kan gitu. Artinya kalau suatu saat tanah itu bermasalah, itu pemilik tanah bisa datang ke BPN, meminta data-datanya bahwa siapa sih, ya bagaimana sih ini ya, gitu. Jadi BPN juga bisa membantu gitu. Cuma memang hanya sementara sampai peta bidang tanah dulu. Kemudian tidak meningkat Pak ya lagi. Tapi masyarakat diberi kemudahan. Nanti mungkin di tahun depan kalau nanti ada untuk ditingkatkan sertifikat melalui PTSL juga, namanya SHT, sertifikat atas tanah, itu nanti kita akan masukkan kembali tanah-tanah yang sudah PBT itu. Atau kalau masyarakatnya mau lebih cepat dengan untuk meningkatkan sertifikat, bisa melalui kegiatan rutin namanya, membayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kepada istilahnya urusannya biasalah rutin gitu ya. Tapi itu lebih murah biayanya malah. Tidak seperti kalau diikutkan dengan perorangan Pak ya. Jadi masyarakat tinggal hanya membawa peta bidang tanah, segelnya, udah bisa ditingkatkan langsung jadi sertifikat. Gitu loh. Tidak memerlukan waktu yang lama gitu dan ya Pak ya. Sebisa mungkin ya dipercepat gitu Pak ya. Agar masyarakat ini juga bisa saling percaya gitu ya terhadap kantor pertanahan sendiri. Ini dalam kepengurusan Pak ya. Surat menyurat tanah. Tadi sempat Pak Kakantah bilang banyak masyarakat yang belum tertarik gitu ya, tertarik terhadap PTS LPM ini. Kenapa Pak? Kan ini kan sudah cukup lama Pak ya. Kenapa? Apakah masih belum aware terhadap masyarakat di Tanah Bumbu, atau memang masyarakatnya yang tidak tertarik karena mungkin ada alasan-alasan lain gitu? Itulah makanya tadi kan saya sudah sampaikan kenapa ketertarikan masyarakat sangat kurang, ya kan. Di sini nanti peranan Puldatan ya. Makanya Puldatan ini diambil dari masyarakat itu langsung sendiri yang mengerti permasalahan di satu desa gitu kan. Artinya mereka bisa mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya PTSL ini. Kurang tertariknya itu tadi. Karena hanya sampai peta bidang tanah mungkin ya, satu bidang tanah, dan mungkin tanah-tanah itu sendiri belum begitu mempunyai nilai kepada masyarakat. Karena ya kita tahu kadang-kadang ya tanah ini kan mungkin diwariskan turun-temurun sampai sekarang belum punya nilai. Tapi pada satu saat nanti begitu udah mulai ada artinya, baru mulai masyarakat sibuk gitu loh ya. Nah, jadi itu 1 meter aja Pak ya ribut. Apalagi di Tanah Bumbu kan tanah lu itu kan masih luas-luas sih. Apalagi ada wilayah tambang nih bawahnya ya Pak ya. Begitu nanti tambang sudah mulai masuk ke situ, wah masyarakat udah mulai ngitung-ngitung nih nilai tanahnya kan gitu ya. Tapi yang nggak ada di sana tambang batu maren Pak ya, batu ginjal nggak ada. Mungkin tambang emas juga nggak ada. Tambang emas, hanya batu bara. Batu bara. Jadi itu ketertarikan masyarakat. Disitulah pentingnya peranan Puldatan, peranan Puldatan sendiri untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa nantinya PTS LPM ini mempunyai arti penting terhadap tanah-tanah yang dimiliki masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar diukur, bukan hanya sekedar terbit peta bidang tanah, bukan hanya itu, tapi tanah masyarakat itu sudah terekam datanya, sudah terdaftar di BPN gitu loh. Jadi ketika suatu saat bermasalah, ketika suatu saat diklaim orang,
Ada datanya Pak udah, sudah ada datanya gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya, tidak hanya sekedar diukur gitu. Itu mungkin. Jadi memang ada sudah tersimpan datanya, rekamnya Pak ya. Udah terekam. Oke, baik, kita ke ini dulu, ke Pak Sekdes dulu. Pak Sekdes dari tadi liatin aja Pak. Ini Pak Sekdes ini pelaku langsung loh. Jangan tegang Pak Sekdes ya. Di sini kita tidak gigit Pak. Oke, Pak Sekdes, ngomong-ngomong masalah kendala tadi sudah disampaikan Pak Kakantah. Kendala puldatan di lapangan ini apa sih Pak? Jadi sampai ada kendala terhadap masyarakat di lapangan ini, mungkin kendala pengukuran Pak ya, dan yang lain-lain. Nah, yang sama dibilang Pak Roni tadi memang benar Bu. Yang di masyarakat kita nih ada kendala, ya cuma bisa puldatan aja yang menjelaskan ke masyarakat secara berangsur-angsur, menjelaskan nggak bisa langsung Bu. Nah, contohnya di permasalahan di desa kami, pertama-tama pengukuran itu bermasalah juga Bu, karena kata masyarakat kan mahal bayar pajaknya kalau dibuat sertifikat. Padahal masyarakat sudah tahu belum tentang PTS LPM ini? Sudah Bu. Sudah paham ya? Enggak, cuma kan kendalanya aja di pajaknya mahal. Pajak PBB-nya itu. Pajak PBB-nya. Enggak, ya. Nah, tanya lagi nih sama Pak Kakantah nanti ya. Iya. Jadi pajak PBB itu aja satu kendalanya itu. Yang kedua kendala lain apa? Yang kendala lainnya itu Bu, ya memang ada Bang yang sengketa lahan di lapangan. Cuma kan kami berprinsip puldatan di Desa Manuntung itu, yang mana lahan yang bersengketa hari itu juga harus diselesaikan dengan menghadirkan saksi-saksi di lapangan. Jadi kan beres Bu, nggak ada lagi yang nanti kena ribut-ribut masalah tanah. Di kemudian hari ya. Ini masalah tanah ini masalahnya ini Pak ya, apa namanya, sensitif sekali gitu ya, sedikit aja jadi gesekan gitu ya. Ini tadi permasalahannya sengketa ya. Nah, sengketa itu sengketanya apa? Paling banyak sengketanya di sana tanah bumbu apa, Pak Sekdes? Nah, itu tanah itu kan Bu berlapis gitu ya? Bukannya berlapis Bu, cuma yang namanya ngukur nggak pakai koordinat GPS kan pakai turus patok itu aja. Pas setelah kebakaran atau hal lain hilang jadinya. Nah, itu yang jadi sengketa. Nggak tahu lagi batas asal tanah. Nah, kalau ini pakai GPS mudah kan mencari yang titik koordinatnya. Nah, kalau untuk keterlibatan tokoh masyarakat sendiri di tengah-tengah masyarakat yang memang mempunyai permasalahan ini seperti apa, Pak Sekdes? Ya memang ada Bu yang... Apakah ikut juga terlibat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat tersebut? Kalau tokohnya memang ada Bu ikut. Ya kami panggilkan tokoh nih supaya menengahi permasalahan yang ada ini, supaya jangan melebar-lebar gitu loh Bu. Jadi supaya cepat ya, clear permasalahannya. Oke. Pak Kakantah, kendalanya PBB katanya Pak. Apakah ini menjadi beban juga dari masyarakat gitu terhadap PBB dalam pembuatan akte tanah ini Pak? Sebenarnya begini Mbak Alia, kalau untuk PBB itu tidak ada kaitannya dengan itu segel, sertifikat. Itu nilai tanah itu tidak tergantung daripada tanah itu sudah sertifikat atau masih segel gitu ya. Itu tapi mungkin ada apa di masyarakat, pemikiran di masyarakat bahwa kalau sudah sertifikat nanti itu apa pasti PBB-nya mahal katanya. Tidak. Itulah nanti yang perlu diedukasi oleh puldatan kepada masyarakat. Berarti ini kurang aware berarti nih Pak ya. Jadi masyarakat itu apa namanya masih menimbang-nimbang gitu ya. Jadi makanya puldatan itu sebelum mereka turun ke lapangan itu kan diberikan pelatihan oleh BPN. Ya kan? Ada pelatihannya apa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Contohnya mungkin kayak PBB, baru nanti alat sapinya apa, dan kemudian harus memasang patok, kan begitu kan? Nah, itu nanti yang akan disampaikan oleh puldatan. Jadi itu makanya saya bilang puldatan inilah yang sebenarnya mempunyai peranan penting sebagai fasilitator daripada BPN kepada masyarakat gitu, sehingga masyarakat itu paham gitu tentang pentingnya PTS LPM ini terhadap tanah-tanah mereka. Itu saya pikir.
semoga saja kedepannya nanti minat masyarakat semakin meningkat Pak ya. Itu kita minta. Ini kita aware sudah sosialisasi di Prosatera RRI Banjarmasin. Nah kalau ngomong-ngomong PTS LPM ini di Tanah Bumbu sejak kapan Pak? Pak Kantah di programnya ini dilaksanakan? Jadi untuk PTS berbasiskan partisipasi masyarakat itu di Tanah Bumbu dimulai tahun 2019. Jadi sudah 3 tahun ya. 3 tahun ya. 2019, 2020, 2021. Jadi 2020 ya sudah ada 3 tahun kita. Ya. Jadi memang sudah 3 tahun berjalan itu sebenarnya masyarakat sudah paham gitu ya seharusnya. Cuma kan 3 tahun ini kan desanya kan bukan di desa itu aja. Per tahun kan itu desanya berganti. Berganti mungkin tahun 2019 desa karena kan di Tanah Bumbu kan ada sekitar 150 desa di situ. Nah untuk targetnya sendiri Pak di Tanah Bumbu untuk tahun 2021 ini berapa bidang? Tahun 2021 ditargetkan untuk PTSL itu 18.000 bidang. 18.000 bidang 18.000 ya. 18.000 bidang. Jadi memang cukup banyak. Cukup luas, cukup banyak. Cukup banyak, cukup luas juga lahannya. Nah ini di mana saja Pak? Itu ada di 20 desa di 3 kecamatan itu. Jadi bisa saya apakan di sini mungkin masyarakat yang ingin mungkin biar masyarakat tahu ya. Iya. Jadi kalau yang di 20 desa ini itu yang pertama di Kecamatan Batu Licin itu ada 2, Sigumbang, Polewali Marajai, kemudian di Kecamatan Hilir itu Tanete, Mudalang, Muara Pagatan Tengah, Kampung Baru, Pulau 1, Baru Gelang, Pagaruyung, Betung, Beringin. Dan kemudian di Kecamatan Tengah itu ada Api-Api, Pakatelu, Batu Batarang, Pulau Tanjung, Manurung, Saring Sungai Bubu, Mekarjaya dan Salimuran. Ada 20 desa di 3 kecamatan. 20 desa ya. Jadi bagi masyarakat warga yang ada di Tanah Bumbu yang ingin mendaftarkan tanahnya, ya meningkatkan dari sporadik ke SKT ke sertifikat, silahkan langsung ya untuk datang ke kantor pertanahan ya. Mungkin nanti dibantu Bapak Ibu ya yang ingin melakukan pemindahan akte tanah gitu ya. Bisa. Dan juga permasalahan lain silahkan nanti Pak Kantah juga ada di sana. Oh pasti. Pasti kita akan bantu. Kita sudah paradigma BPN itu kan kita sudah berubah Bu. Karena sesuai dengan visi dan misi kita itu melayani profesional dan terpercaya. Artinya kita sudah bagaimana masyarakat itu tuh lebih puas dengan pelayanan kita. Melayani dengan hati, dengan senyum Pak ya. Melayani dengan hati dan tulus. Jadi di depan itu sudah senyum gitu Pak ya, silahkan masuk. Kita akan berusaha seperti begitu Bu. Jadi pelayanan publiknya memang sudah sudah ditingkatkan Pak ya. Baik ke Pak Sekdes suka dukanya nih Pak Sekdes bagaimana? Suka dukanya? Kalau suka dukanya itu Bu, sebagai Pudatan juga, sebagai Sekdes juga. Dan pendampingan juga, memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat. Itu sosialisasi itu Bu yang sering ditolak ya? Enggak ditolak Bu. Nanti kan di RT sana ada yang ngeluh warga masalah PTSL. Kita datangi. Nanti di sana ada lagi yang ngeluh. Kenapa Pak Sekdes tidak dikumpulkan di satu wadah desa saja, diberikan pengarahan di sana semua? Bu, yang tahun 2020 tadi kan pandemi, nggak bisa ngumpul-ngumpul orang banyak. Oh gitu ya. Walaupun sudah diberikan jarak ataupun di lapangan yang besar sekalian Pak, jaga jarak nanti di sana. Iya, jadi suka dukanya itu ya. Terus yang masalah yang pajak tadi Bu, itu memang kita jelaskan secara yang susahnya itu ke masyarakat nih Bu yang menjelaskan. Cuma kan kita beri pandangan masyarakat itu kalau masalah pajak ini kan gak mahal-mahal juga pajak PBB ini Bu. Kalau di daerah desa, kalau di tempat ulun itu 10.000 setahun untuk perumahan. 10.000 ya? Iya. Pajaknya? Iya. Satu tahun? Iya 1 tahun. Masih bisa irit di kantong ya, Mbak ya, 10.000. Jadi kendalanya di mana masyarakat? Ya masyarakat ini kan yang kalau yang muda-muda yang seperti saya kan paham, yang tua-tua itu Bu, yang gitu. Umur 70, 80 itu yang nggak ngerti. Atau mungkin anaknya nanti yang bayarin ya. Kalau sayang orang tua ya, PBB itu kan memang hak kewajiban ya. Iya, memang kewajiban.
Jadi itu ya suka dukanya pemberian memberikan arahan gitu ya. Iya. Kepada yang tua-tua. Iya, yang kepada yang tua-tua. Malah jangan-jangan yang tua yang muda lagi yang diomelin. Oke. Tapi alhamdulillah Bu, setelah PTSL ini berjalan di desa kami itu untuk lahan perumahan sudah 100% bersertifikat. Sudah 100% Iya. bersertifikat. Tapi ada yang belum atau mungkin ada sengketa yang lain? Kalau yang belum terukurnya Bu 95, yang sudah terukur 95%. Oke. Kalau ibu-ibunya terlibat tidak Pak Sekdes? Kalau ibu-ibunya memang ada Bu, dari tim saya itu full datan 3 orang perempuan. Memang nggak terlibat di lapangan, cuma kan perempuan ini yang menyediakan kami makan, minum pas waktu pengukuran itu. Atau acil-acilnya nanti bergosip di situ. Iya kan biasanya ibu-ibu duduk-duduk pas suka gitu ya di depan rumah Enggak ada, Bu. ngobrol. Atau nanti lagi ngobrol-ngobrol nih ibu-ibu datang Pak Sekdes memberikan pengarahan gitu ya, pendampingan. Wah Pak Sekdes katanya ikut ngerumpi juga Pak. Tapi nggak apa-apa, memang Iya. itu apa namanya pendekatan persuasif Bu. ya. Iya. Pendekatan persuasif. Jadi itu aja nih Pak Sekdes suka dukanya. Yang suka dukanya yang selanjutnya Bu, menyiapkan berkasnya yang Susah ya, yang susah, sulit bisa ya. begadang sampai malam. Itu ramai-ramai itu Pak Sekdes ya. Oke, jadi memang itu ya diantaranya yang susah ya, kelengkapan data ya Pak ya. Iya, 1 bulan kami itu menyiapkan datanya itu. Tapi ini apa namanya, dari pihak masyarakat atau warga sendiri memang mau membantu gitu ya dalam penyiapan data itu. Apa yang kurang mungkin Pak Sekdes nanti bisa disampaikan, disiapkan gitu. Kalau persyaratannya itu PTSL ini Bu sangat mudah. Pertama kan sporadik tanah, surat pernyataan, fotokopi KTP, sama KK. Sama satu lagi formulir pendaftaran, itu aja Bu persyaratannya. Persyaratannya itu aja Iya. ya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi Pak Sekdes Iya. ya. Kita break dulu deh, kita jeda lagu dulu. Setelah ini kami akan buka sesi interaktif. Silahkan Anda bergabung. Bagi Anda yang berada di kawasan Tanah Bumbu di line telepon 081153111410 dan juga 051132515662. Kita jeda lagu. Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tentang menemani hariku. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Oh, 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 yeah. Since I found you, the world seems so wonderful.
buat selalu di sini, selalu hanya untukmu. Tasting every second, every minute, every hour with you. Ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. 네가 있을 때부터 세상이 모두 아름다워 보여. 네가 여기에 있을 때부터 난 그대 잊을 수 있어. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ku mampu melupakannya. Ngobrol Sore Pro 1 FM. Oke, baik. Pendengar, masih di dialog ya interaktif Ngobrol Sore. Kita ngobrol bersama Pak Kakantah Tanah Bumbu dan juga Pak Sekdes ya Desa Manuntung ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung silahkan kami buka di dua line telepon 081153114110 dan juga 051132515562 di kawasan Tanah Bumbu juga yang ingin bergabung silahkan. Mungkin ada kendala terkait surat menyurat tanah, ini langsung bisa bertanya ataupun sharing kepada Kak Kantah kita dan juga Pak Sekdes ya Desa Manuntung di dua line telepon Pro1 RRI Banjarmasin. Kita sambil ngobrol bersama Pak Kak Kantah. Ada? Sudah ada? Oke, masih kita tunggu ya. Tadi sempat Pak Sekdes bilang nih Pak ya banyak kendala-kendala. Kalau di Tanah Bumbu sendiri Pak, ini pernah tidak Pak menerbitkan 2 sertifikat? Menerbitkan 2 sertifikat pasti bukan pernah ada ya. Tapi pada masa saya belum pernah temui gitu. Tapi mungkin pasti pernah aja ada karena dulu kan sertifikat itu terbit. Kalau sekarang kan sudah datanya itu sudah digital, sudah pakai koordinat ya. Kalau dulu kan masih manual ya kan, artinya kan kemungkinan tumpang tindih itu ada. Bukan 2 sertifikasi tumpang tindih namanya itu, ya kan? Itu yang kemungkinan ada. Tapi ya selama saya di Tanah Bumbu saya belum pernah menemukan itu gitu. Yang paling ditakutkan adalah gesekan Pak. Kalau sudah mungkin keluar double sertifikat ini kan akhirnya ya itu tadi. Ya. Kalau ada double sertifikat itu nanti jalan keluarnya yang pertama akan kita mediasi pertama. Kita akan lihat itu apanya alasak daripada kedua si sertifikat kan. Kemudian ya kita kalau tidak ada ininya solusinya mungkin nanti kalau dua-dua saling mengklaim ya kan, ya kita sarankan itu nanti ke pengadilan untuk memutuskan itu masalah ini. Jadi kan tapi sebaiknya sebelum itu kan pastilah tidak mungkin dua-dua memiliki satu bidang tanah. Pasti ada satu orang juga yang yang ya kita bisa bilang mungkin suratnya tidak benar gitu ya, atau ya semacam gitu. Jadi berusaha dia membuat sertifikat di atas lahan orang kan gitu. Pasti ada itu. Nggak mungkin ada ada satu tanah dua kepemilikannya gitu kan. Tapi itu biasanya untuk tanah-tanah yang sudah punya nilai lah itu, yang sudah punya nilai yang cukup tinggi. Jadi pasti ke situ arahnya. Gitu. Ya. Dan kalau memang itu terjadi, akhirnya harus menempuh jalur hukum, Pak ya? Itu jalan terakhir. Jalan terakhir. Kalau tidak ada solusi ya? Kalau tidak ada solusi, itu jalan terakhir. Itu. Jadi nanti pengadilan akan memutuskan itu. Itu aja. Baik, kita sudah punya penelpon Pak yang sudah gabung. Oke, kita sapa. Selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore dari? Selamat sore dengan Pak Henry Setiawan di Banjarmasin. Ya, Pak Henry silahkan. Ya Pak, yang kita tanyakan ini Pak Kepala Kantor Pertanahan dulu ya Pak. Nah, kita kan surat sporadik itu
diagunkan Pak di bank Pak. Iya. Nah, untuk pinjaman modal usaha. Nah, kan persyaratannya harus yang asli kan Pak untuk bisa membuat sertifikat. Jadi bagaimana itu Pak caranya? Itu untuk Bapak yang kepala pertanahan. Yang untuk sekdes kita bertanya begini Pak, kan sekdes ada era pergantinya Pak. Kemarin kita ada kesulitan, yang sekdes dulu kan purna tugas. Nah kita ngurus ke sekdes yang sekarang, katanya berkas Bapak yang dulu nggak ada lagi. Nah jadi bagaimana, apakah sebelum ada pergantian itu Pak memang dilimpahkan berkas-berkas dulu yang terdahulu dengan sekdes yang sekarang? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri Setiawan yang mengawali interaktif di kesempatan sore hari ini. Bisa dijawab Pak Kakanta? Ya. Ini sporadik diagunkan ke bank untuk modal usaha Pak Kakanta? Selamat sore Pak Hendrik. Jadi bisa kami jawab bahwa untuk sporadik yang diagunkan ke bank tetap bisa disertifikatkan, ya kan? Nanti kan itu harus seizin pihak bank ya, harus ada izin pihak bank. Nanti fotokopi sporadiknya itu yang akan diajukan dulu ke kantor pertanahan, ya. Diajukan kantor pertanahan, nanti dengan dilampirkan izin dari bank, izin dari bank. Jadi itu harus pengetahuan bank itu diinikan. Kemudian setelah nanti keluar surat keputusan oleh kepala kantor, itu kan ada namanya pendaftaran SK. Di pendaftaran SK itulah nanti akan dilampirkan nanti alasan sporadik asli, atau nanti begitu sertifikat keluar, nanti pihak bank dan pemohon itu akan datang ke kantor pertanahan, dan disitulah akan pihak bank akan mengambil kembali sertifikat yang telah diterbitkan. Sebenarnya itu aja intinya. Bisa itu tidak jadi masalah kalau sporadiknya diagunkan ke bank, tetap bisa. Ya oke, itu pertanyaan ya untuk Pak Hendri. Sudah ada yang gabung kembali? Terputus? Oke, baik, kita tunggu ya. Penelpon berikutnya silakan 081153111410 dan juga 051132515562. Halo, selamat sore. Halo. Oke, baik. Kita ke Pak ini dulu, Pak Sekdes. Pak Sekdes, ada juga nih pertanyaan Pak Sekdes. Pergantian Sekdes, kendalanya surat menyurat nih Pak. Oke, untuk pergantian sekdes itu Bu, nanti dijawab dulu Pak ya. Kita sela dulu. Nih ada yang gabung. Oh iya. Iya, kita sapa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Pal 7, Pak Ahmad di Pal 7. Pak Ahmad di Pal 7, silakan Pak Ahmad. Ya, ini mungkin sedikit masukan aja Pak lah, karena Kabupaten Tanah Bumbu ini kan beparakan lah berdampingan dengan ibu kota negara nanti Pak ya, dengan Kabupaten Pasir Utara Panajam. Nah, mungkin ini diperlukan juga suatu kekhususan ya yang lebih bisa dikatakan lebih teliti lagi lah, karena kan masalah tanah ini masalah sensitif Pak lah. Nah, kemarin kan Pak Manbirin sudah memadahkan untuk mendukung ibu kota negara di PPKN di ibu kota negara baru tersebut, IKN tersebut, ada 2 kabupaten penunjang di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah 2 atau 3 ya saya tidak salah ya. Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, dan juga mungkin Kabupaten Kota Baru ya satunya ya. Nah ini bagaimana sendiri ada dukungan dari pihak BPN agar nantinya tanah ini kan tentu saja mungkin dalam waktu sekejap ini ya tidak lah, tapi mungkin 20-30 tahun yang akan mendatang. Nah ini penataannya bagaimana dan juga peruntukannya Pak, karena kita tahu juga Tanah Bumbu ini kan kaya dengan sumber daya alam batu bara, biji besi dan sebagainya. Jadi nanti ke depan kita harapkan tidak tumpang tindih dengan kawasan perkotaan ibu kota negara nanti ke depan kelak Pak, untuk anak cucu kita nantinya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, silahkan, kami tunggu pendengar di 2 line telepon Pro 1 RRI Banjarmasin. Silakan Pak Sekdes, dari tadi Pak Sekdes mau jawab, kita sela ya. Baik ya, silakan Pak Sekdes. Kalau masalah yang arsip tanah itu Bu ya, tadi kan arsip tanah yang ditanyakan. Iya. Biasanya kalau sekdes yang lama itu berhenti, gantikan sekdes yang baru, itu pasti Bu ada pelimpahan aset-aset desa, surat menyurat sama arsip. Iya. Pelimpahan ya. Iya. Jadi memang itu ada arsipnya Pak ya, iya, tidak memang, hilang gitu ya? Ya kemungkinan bisa hilang Bu. Contoh misalnya kebakaran atau kebanjiran yang bisa membuat hilang arsip itu. Tapi namanya arsip kan disimpan Pak ya? Iya. Pak Sekdes ya, tidak mungkin hilang, atau apalagi pergantian sekdes itu
rasanya mungkin namanya arsip kan tetap Iya, memang tersimpan rapi gitu ya. Mungkin karena bencana alam. mungkin Bencana karena alam, bencana mungkin. alam. Bencana alam. Oke, hilang. Sudah ada penelpon kembali, kita sapa? Oh, belum. Oke, baik. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ini yang ingin bergabung menanyakan langsung ya kendala-kendala apa yang mungkin Anda hadapi dalam menyelesaikan surat menyurat tanah, silahkan langsung bergabung di 081153111410 dan juga 051132515562. Masih ada Pak Ahmad, Pak. Ya. Pak Kakantah, Pal 7. Ini Tanah Bumbu berbatasan dengan ibu kota negara baru. Jadi memang ekstra perhatian, Pak ya. Jadi terima kasih Pak Ahmad di Pal 7. Perlu kami sampaikan bahwa memang Tanah Bumbu itu berbatasan dengan Penajam Pasir ya. IKN-nya nanti calon IKN itu Kalimantan Timur. Memang disinilah perlunya bidang-bidang tanah itu harus terdaftar jelas. Kenapa? Ketika nanti ibu kota negara itu jadi pindah, itu artinya kan Tanah Bumbu itu sebagai salah satu kabupaten penunjang itu, penunjang. Artinya kan akan lebih maju lagi. Namanya kabupaten penunjang ibu kota negara itu kan daerahnya menarik ya, menarik untuk investor, menarik minat investor dan artinya nilai tanah akan semakin mahal. Nilai tanah akan semakin mahal. Disitulah BPN mempunyai peran bahwa dengan PTSL ini artinya kan bidang tanah masyarakat itu kan sudah terdaftar dan sudah bersertifikat, sehingga meminimalkan mafia-mafia tanah itu untuk bisa mencaplok tanah-tanah masyarakat. Ketika itu belum bersertifikat, artinya kan pemain-pemain tanah mafia tanah itu kan lebih murah, lebih gampang gitu artinya ya, dengan mudahnya mereka itu mengambil tanah dengan ini. Tapi kalau sudah bersertifikat itu akan lebih sulit itu. Akan lebih sulit karena tanahnya sudah terdaftar kan. Sudah terdaftar, sudah tahu siapa pemiliknya, batas-batasnya sudah tahu, ukurannya jelas sudah tahu kan gitu. Artinya tidak apa lagi. Pasti sulit lah. Mafia-mafia tanah yang sekarang lagi diapakan BPN, didengungkan BPN untuk diberantas gitu. Artinya IKN ini Tanah Bumbu ini sebagai salah satu kabupaten penunjang IKN itu benar-benar harus tanahnya itu sudah benar-benar harus terdaftar semuanya. Ya, itu. Ya. Jadi harus super ekstra teliti Pak ya. Iya, harus ini. Jadi jangan sampai lengah ya. Iya. Makanya di situ kita minta masyarakat dengan adanya PTSLPM ini bukan untuk 1 tahun 2 tahun ke depannya, tapi untuk nanti anaknya, cucunya nanti jangan sampai ada sengketa di kemudian hari. Dengan adanya ibu kota negara yang baru, artinya nanti kan harga tanah yang bisa jadi berpuluh-puluh kali lipat, itu akan menimbulkan konflik kalau tanahnya tidak terdaftar, tidak jelas statusnya. Itu yang kita harapkan nanti dengan PTSLPM ini itu mungkin semua bisa akan diminimalkan. Itu gunanya PTSLPM ini Pak ya, membantu. Iya, apalagi tanahnya di depan jalan raya gitu ya, jalan utama ini memang jadi permasalahan yang sangat pelik sekali ya. Apalagi rebutan nih. Wah, ini katanya warisan nih. Apalagi saudaranya banyak Pak ya, rumahnya juga di depan jalan utama, jalan raya. Wah, ini kalau memang tidak harus dibuatkan sertifikat gitu ya, surat-suratnya yang sah, yang resmi, nanti akhirnya kendalanya nanti kalau tamban seperti itu Pak ya, akhirnya ada gesekan. Iya. Oke, baik, silahkan, sudah ada yang gabung kembali. Selamat sore. Selamat sore Mbak Auliana. Ya, selamat sore, dari Suryani Hair, Banjarmasin. Pak Suryani Hair, silakan Pak Suryani Hair. Nggih, ulun hendak lebih mendalami nih awan teknis kita di Tanah Bumbu. Tingkat kesulitan partisipasi masyarakat Pak di mana? Di Banjarmasin ini ada trauma karena ada proyek di hulu itu yang namanya Prona. Lalu pulang di Banjarmasin ini karena penetapan sebuah hak kepemilikan itu kan mengacu kepada tata ruang. Nah, kaitannya dengan tata ruang nih Pak Kakanta nih menjawabkan nih. Iya. Karena di wilayah kami Pak Banjarmasin menyesuaikan dengan RT RW kan, rencana tata ruang wilayah. Nah, lalu ada kasus gitu kan, tapi ada banyak pangkal di tempat yang sama itu ada yang mendapatkan SHM, di tempat yang
sebelahnya itu ada sertifikat yang keluar menjadi HGU. Nah ini kan karena mungkin kayak apa gitu kan lalu keluar itu. Nah tetapi ini kada jadi persoalan lah sepanjang nanti ini diurusi gitu kan, dikonfirmasikan dengan kantor pertanahan, mungkin bisa ada jalan solusi yang terbaik lah. Itu satu. Di Banjarmasin ini Pak Sekdes, kesulitannya tadi masyarakat itu kadang bertempat tuan-tuan tanahnya nih. Nah itu bolehnya ada orang jauh gitu, ada yang di Surabaya, ada di Jakarta, bahkan ada yang di Arab Saudi memiliki tanah. Kemudian, nah kesulitan kita untuk memetakan ini Pak Kakanta, begitu kawan-kawan tim PTSL itu di Banjarmasin melakukan itu kan harus ada dokumen Pak. Iya. Nah kecuali harus dilakukan terobosan sebenarnya ketika misalnya tidak ada dokumen, bisa tidak gitu kan, itu tetap aja diukur, tetapi dipastikan itu ada penggarap. Misalnya akan seperti itu terobosan itu. Tetapi penggarap kadang-kadang juga khawatir juga, bujurkah gitu, nah tanah ampun tuanku ini di sini batasnya gitu kan. Nah ini kan ada kesulitan lah, khususnya di beberapa titik di Banjarmasin ini. Nah kalau di Tanah Bumbu mungkin gitu kan partisipasi masyarakat oke, gitu kan, yalah semangat lah untuk ikut serta dalam program PTSL ini. Nah kemudian peran masyarakat ini kan tentu sangat diharapkan memastikan yang pertama adalah batas, yang kedua lokasi yang bersangkutan. Nah batas dengan batas yang lain kan perlu ada orang yang hadir di situ. Nah ini kalau di Banjarmasin kesulitannya kayak itu Pak Kakanta dan Pak Sekdes lah. Nah yang terakhir barangkali maunya adalah bahwa kita harus mengapresiasi gitu kan upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional kita ini gitu kan. Nah kalau boleh tahu kita sebenarnya ada penting Bang mengetahui, karena kan ada gambaran lah target capaian gitu kan. Kalau Banjarmasin ulun kira sekitar berapa ribu lah gitu kan, karena kalau Pak Kakanta ada referensi ya sebutkan saja lah di 13 kabupaten kota ini termasuk Tanah Bumbu. Kira-kira target PTSL ini gitu kan untuk pemotretan data tanah kita di Kalimantan Selatan berapa gitu kan, berapa persil gitu yang diharapkan. Nah kalau di Banjarmasin ini ya memang diharapkan sebenarnya sih 100%. Dengan kata lain tidak ada satu jengkal tanah pun yang tidak tercover di dalam data. Semua itu tercover kan harapannya gitu. Iya, tercover data di bawah data, kan. Tercover data gitu, bukan tercover di caplok kata gitu kan. Tercover datanya ya di BPN. Sehingga dipastikan kan ketika nanti masyarakat itu melakukan peningkatan statusnya kan jelas gitu. Nah jadi BPN kan mengacu kepada hasil PTSL ini. Ketika ada orang yang ingin mengaku-ngaku dengan dalih dokumen-dokumen lain, karena terakhir pendataan ini dianggap sah kan, bahwa ini punyanya Mbak Auliana, ini punya Suryani gitu kan. Ketika misalnya Mas Agus hendak mengkapling walaupun tak halang tak bujur dokumennya kan, katakanlah berurusan dulu lawan kita Mbak Auliana. Kan sudah ada datanya. Ada datanya sudah di PTSL. Nah lalu keuntungan masyarakat yang ulun lihat itu bisa mencek gitu ya loh Pak Kakanta lah, mencek melalui aplikasi atau di net BPN gitu kan, itu bisa mengetahui, tinggal menunjukkan nomor yang bersangkutan atau lokasinya, kelurahannya sehingga kelihatan gitu kan. Langsung itu Mbak Auliana ditampilkan gitu kan melalui BPS ya. Betul. Map, kalau kita tuh kan map kan kalau hendak mendatangi Mbak Auliana di daerah ini kan juga gitu kan. Kalau itu langsung muncul gitu kan. Di sini. Nah itu Mbak Auliana, terima kasih Pak Kakanta Sekdes, terima kasih, salam sehat buat kita bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini 3 ya, 3 pertanyaannya langsung diborong ini Pak Kakanta. Oke, ya yang pertama peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Ini Pak Kakanta. Yang sebenarnya tadi pertanyaan Pak Surya itu artinya dia membandingkan antara Banjarmasin dan Tanah Bumbu sebenarnya. Artinya kalau Banjarmasin sih sebenarnya saya tidak berkompeten ya menjawabnya ya. Cuma mungkin ada gambaran lah Pak ya. Iya. Karena kan saya mungkin bisa menjelaskan tentang partisipasi masyarakat di Tanah Bumbu. Tapi memang partisipasi masyarakat seperti yang saya sebutkan di awal tadi itu kunci keberhasilan daripada PTSL ini, ya kan? Mungkin kalau di Banjarmasin sendiri mungkin karena kota yang kesibukannya sangat tinggi, ya, dan masyarakatnya mungkin banyak yang pekerja, ya, dan waktunya yang sedikit, artinya pool datanya menghubungi masyarakat kan agak sedikit sulit. Kalau di Tanah Bumbu kan banyak
masyarakatnya kan petani pekebun, yang artinya dimanapun bisa dijumpain, di ladang sendiri pun bisa dijumpain, di mana itu mungkin yang buat perbedaannya, sehingga partisipasi masyarakatnya bisa mungkin di di Tanah Bumbu itu bisa lebih tinggi gitu ya. Itu yang satu yang mungkin perbedaannya. Kemudian yang kedua tadi Mbak Aulia, kesulitan ya Pak ya, kesulitan. Ini kesulitannya apa nih Pak dalam menghadapi tentunya ini masyarakat ya? Jadi kesulitan sebenarnya itu tadi saya katakan, satu kesulitan yang tantangan yang dihadapi puldatan ini sebenarnya dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis, bahwa itu si pemilik tanah banyak yang tidak berdomisili di desa itu. Banyak dari luar Pak ya? Iya, artinya mereka punya satu bidang tanah di Desa Manuntung itu, tapi mereka berdomisili mungkin di Banjarmasin, di Banjarbaru, yang datanya itu sebenarnya tidak desa sendiri tidak tahu mereka di mana tinggal gitu. Jadi itu nanti minta KTP elektroniknya agak susah, sporadiknya susah. Itu yang sebenarnya tantangan terberat dari puldatan ini. Itu sebenarnya sama di Banjarmasin juga begitu, mungkin saya pikir sama seperti di Tanah Bumbu. Itu kesalahan terbesar. Data pribadi Pak ya yang sulit kita ya untuk sporadiknya, KTP-nya. Oke, baik Pak, ini ada lagi yang bergabung, padahal sudah di 53 menit, mudah-mudahan sempat ya. Oke, kita sapa. Selamat sore. Selamat sore. Ya, dari? Halo, selamat sore. Dari Randy Agus, Tanah Bumbu. Oke, dari Tanah Bumbu Pak. Baik, silakan Pak Randy. Hendak aja mungkin memperjelas sedikit masalah pendaftaran sertifikat. Umum Mas Jepang lontak ini, cuman sekira jelas saja nih, ada di interaktif nih loh. Jadi siapa cara mengolah sertifikat nih, namun ulun ini bisa sporadik atau segel. Nah itu mau urusnya tuh apa aja syaratnya yang jelas. Terus ulun tuh harus kemana gitu, apakah ke kantor pertanahan kah atau kemana kah dulu. Nah lawan biayanya tuh kira-kira berapa? Mas lawan biasanya mengolah sertifikat nih berapa lawas untungnya? Lamanya ya pembuatan sertifikat. Itu aja Bang yang hendak ulun takoni, sekira jelas aja nih. Pak Randy, Tanah Bumbunya di mana Pak Randy? Di Pagatan. Oh, Pagatan. Baik. Baik, terima kasih. Itu aja Pak Randy. Seberataan. Ya. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus ngebut nih Pak ya dalam menjawabnya. Ya karena waktu kita cuma 60 menit ya. Nah ini satu lagi dari Pak Suryani Hair, Pak, apresiasi BPN target capaian juga nih. Kan beda nih ya antara Banjarmasin, Tanah Bumbu. Jadi memang kalau di kita memang bukan hanya di Banjarmasin, di Tanah Bumbu dan di seluruh 13 kanta itu semua targetnya harus 100% tercapai. Nggak bisa ditawar lagi tuh, harus tercapai 100% kegiatan ini per tahun. Jadi misalnya kayak Tanah Bumbu 18.000 ya, itu 18.000 harus tercapai. Nggak bisa kita bilang harus separuhnya aja lah, karena enggak Bu. Kita usahakan bagaimana tercapai 100%. Jadi semua kanta, baik itu Banjarmasin, Tanah Bumbu dan yang lainnya itu harus 100% targetnya tercapai. Itu. Mudah-mudahan Pak ya. Ya, mudah-mudahan tercapai 100%. Ya mungkin dengan puldatan yang kita harapkan ini membantu bisa tercapai. Semangat Pak Sekdes ya. Semangat untuk puldatan ya. Dan ini terakhir Pak Randy Agus di Tanah Bumbu dari Pagatan nih Pak ya. Beliau pendaftaran nih cara pendaftaran sertifikat yang punya sporadik, ini sporadik mungkin mau ditingkatkan ini Pak, dan mendaftarnya seperti apa, lamanya berapa, terus biayanya berapa juga. Jadi saya senang ada penanya dari Tanah Bumbu, artinya kan masih didengar ya, masyarakat Tanah Bumbu berarti masih mendengar acara ini. Artinya gini, untuk kegiatan dari peningkatan dari sporadik ke sertifikat ya, sertifikat itu syarat-syaratnya itu harus ada segelnya, alas haknya lah kalau istilahnya itu ya, surat-surat tanahnya, kemudian ada PBB-nya, PBB tahun berjalan. Itu PBB-nya gunanya untuk apa? Untuk BPHTB, pembayaran BPHTB nantinya, dan kemudian KTP dan kartu keluarga. Dan kemudian yang paling penting adalah tanah itu harus dipasang patoknya, harus dipasang patoknya dan dikuasain. Karena kalau tidak ada patoknya nanti petugas kita akan kesulitan untuk mengukurnya. Nah itu, jadi jangan hanya tanah itu dibiarkan gitu tanpa patok.
Nanti kita nggak tahu batas-batasnya. BPN kan hanya mengukur itu dia dari batas ke batas, patok ke patok, dan menghadirkan pemilik tanah berbatasan. Takutnya jadi tanah tidak bertuan, Pak ya? Iya, takutnya nanti diukur sekian ternyata itu tanah masyarakat, tanah pemilik tanah sebelah diambil. Gitu. Itu mau jadi sengketa. Jadi patok itu perlu. Dan kemudian masalah biaya ya, itu mungkin yang paling penting. Itu biaya itu kan sudah diatur di namanya PP 128 2015 penerimaan negara bukan pajak, bahwa itu nanti ada terhitung dari luas tanah. Jadi nanti datang aja ke BPN, nanti kita hitung berapa luas tanahnya, kita sesuai dengan rumusannya, pengukurannya, ada panitianya, dan itu kan nanti langsung bisa dapat. Satu hari itu juga bisa langsung tahu berapa yang harus disiapkan masyarakat untuk membayar ke pembuatan sertifikat. Jadi nggak usah ragu, itu harus ke BPN Pak, ke BPN aja datangnya. Nggak usah percaya dengan pihak-pihak lain, nggak usah percaya dengan calo, langsung aja ke BPN. Kami akan membantu Bapak gitu. Jadi kalau ada yang menawarkan kami aja membantu, nanti mungkin surat-surat tanah Bapak mungkin nggak akan selesai. Akhirnya BPN juga yang nanti akan disalahkan. Kenapa lama ya? Padahal berkasnya juga mungkin belum tentu sampai di BPN. Ya, jadi sekarang kalau Bapak pengen membuat sertifikat, datang aja langsung ke BPN, datang langsung ke loket, Bapak pasti akan dilayani dengan baik ke BPN Tanah Bumbu. Silakan. Baik. Lamanya Pak? Lamanya itu sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan Pak ya. Kalau mau cepat sih cepat gitu ya. Kalau sebenarnya begini, masalah cepatnya kalau nanti pengukuran masalah tanah tidak bermasalah ya. Dan pemilik tanah nanti berbatasan bisa dihadirkan untuk pengukuran. Itu cepat aja Pak ya? Cepat aja, kadang-kadang nanti waktu pengukurannya nanti pemilik tanah berbatasan tidak hadir, kemudian nanti surat-suratnya tidak lengkap. Itu jadi memang tergantung dari menghadirkan pemohon itu sendiri gitu loh. Kalau memang apanya bisa lebih cepat, kita bisa 2 bulan bisa kita terbitkan sertifikatnya. Ini kudatan juga nih akhirnya ya jatuhnya ya. Ya sabar ya Pak Sekdes ya, semangat terus Pak Sekdes. Ya karena waktu kita juga terbatas Pak, sudah di 16.59 menit. Tentunya pesan singkat nih Pak untuk para pendengar, silakan yang ada di kawasan Tanah Bumbu. Terima kasih Mbak Aulia. Mungkin pesan terakhir singkat saya ini bahwa kami mau minta kepada masyarakat Tanah Bumbu dengan adanya PTS LPM ini, ayo segera mendaftar bidang tanahnya. Ayo, meskipun itu hanya peta bidang tanah, tapi tanah Bapak Ibu sudah terekam datanya di BPN. Jadi nggak usah ragu. Nanti kalau nanti datang petugas kita ke lapangan mengukur, ayo silakan ditunjukkan, dipasang patoknya, sehingga nanti semua kegiatan PTS LPM ini dapat berjalan dengan baik. Oke. Pak Sekdes, ada pesan juga? Ya mungkin pesannya untuk puldetan dari desa-desa yang lain Bu. Untuk puldetan dari desa-desa lain, tolong dijelaskan ke masyarakat secara detail program PTS LPM sesuai dengan instruksi dari BPN. Kalau misalnya ada bermasalah di lapangan, tolong secepatnya diselesaikan masalah tanah. Dan untuk yang belum mengerti masalah PTSL ini, masyarakatnya tolong dijelaskan secara berangsur-angsur, memberi pemahaman. Mungkin itu saja Bu yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih Pak Roni LP Sitanggang, Esos MAP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin, dan juga Pak Ahmad Mawardi, Sekdes Manuntung. Semoga sukses Pak ya, jangan lelah untuk membantu masyarakat ya. Pak Kak Kanta juga. Pendengar, itu tadi ngobrol kita di PTS LPM ya, tentunya semoga ini juga menjadikan wawasan untuk kita ya, bagaimana caranya agar kita dapat mendaftarkan tanah kita dan jangan sampai ada tentunya masalah-masalah di kemudian hari. Jadi mari kami ajak Anda untuk mendaftarkan tanah Anda, tentunya jangan lengah, walaupun sedikit saja ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, tentunya yang merugikan Anda. Saya Auliana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah pukul 17, saatnya kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara Kornus 8 yang disiarkan dari RRI Palangkaraya.